Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, saya Gardriatul Nursy dan rekan saya Vera Octavia akan mencoba menjelaskan materi tentang penggunaan dosis obat. Yang pertama, kita masuk pada pengertian. Nah, dosis atau takaran obat adalah banyaknya suatu obat yang diberikan kepada seorang pasien, baik untuk obat dalam maupun obat luar. Dosis obat dapat diberikan untuk menghasilkan efek yang diinginkan, tergantung pada banyak faktor, yaitu faktornya ada umur, berat atau bobot tubuh, luas permukaan tubuh, jenis kelamin, dan kondisi penyakit pasien lainnya. Ketentuan umum tentang dosis. Yang pertama, dosis maksimum atau DM. Dosis ini berlaku untuk pemakaian 1 kali dan 1 hari. 2. Dosis lazim. Dosis ini merupakan petunjuk yang tidak mengikat, tetapi digunakan sebagai pedoman umum. Yang ketiga, regimen dosis, jadwal pemberian dosis suatu obat. Yang keempat, loading dose atau dosis muatan sebagai dosis awal sebagai tercapai kadar dalam darah yang cukup untuk menghasilkan efek terapeutik. Yang kelima, maintenance dose. Dosis pemeliharaan untuk mempertahankan kadar obat dalam darah agar tetap menghasilkan efek terapeutik. Macam-macam dosis. Nah, yang pertama itu ada dosis terapi. Dosis terapi ini yaitu takaran obat yang diberikan dalam keadaan biasa dan dapat menyembuhkan pasien. Yang kedua itu ada dosis minimum. Nah, dosis minimum ini takaran obat terkecil diberikan dan masih dapat menyembuhkan serta tidak menimbulkan resistensi pada pasien. Yang ketiga itu ada dosis maksimum. Dosis maksimum ini takaran obat terbesar yang diberikan dan masih dapat tidak menimbulkan keracunan pada pasien. Selanjutnya ada dosis toksis, yaitu takaran obat dalam keadaan biasa dan dapat menyebabkan keracunan pada pasien. Sedangkan yang terakhir itu ada dosis letalis. Nah, dosis ini yaitu takaran obat dalam keadaan biasa yang dapat menyebabkan kematian pada pasien. Diperlukan beberapa pengetahuan untuk dapat menghitung dosis secara benar, yaitu yang pertama, memahami perhitungan dosis individual bagi bayi, anak-anak, lansia, orang dengan berat badan berlebih atau obesitas, atau pada pasien dengan fungsi ginjal atau hati yang terganggu. Yang kedua, memahami satuan-satuan dosis yang digunakan dalam bidang farmasi dan cara konversinya. Yang ketiga, memahami perhitungan dosis yang harus diberikan berdasarkan sediaan obat yang ada atau tersedia. Yang keempat, memahami cara menghitung luas permukaan tubuh. Yang kelima, menghitung sediaan obat. Perhitungan dosis dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu berdasarkan umur, berdasarkan bobot, dan juga berdasarkan pada luas permukaan tubuh. Yang pertama, perhitungan dosis berdasarkan umur. Perhitungan dosis berdasarkan umur ini tidaklah akurat karena tidak mempertimbangkan sangat beragamnya bobot dan ukuran anak-anak dalam satu kelompok usia. 2. Obat bebas untuk pediatrik. Dosis dikelompokkan atas usia seperti 2-6 tahun, 6-12 tahun, di atas 12 tahun. Bila kurang dari 2 tahun dinyatakan dengan atas pertimbangan dokter. Persamaan yang harus digunakan untuk perhitungan dosis berdasarkan umur ini ada 4 persamaan, yaitu yang pertama menggunakan rumus Young, anak di bawah 8 tahun. 2. Rumus Stilling, anak di atas 8 tahun. 3. Rumus Cowling. 4. Rumus Fried atau khusus untuk bayi. Yang pertama, rumus Young. Dosisnya dihitung dengan usia per usia ditambah 12 dikalikan dengan dosis dewasa. Dosisnya ditentukan dengan usia per 20 dikalikan dosis dewasa. Rumus Cowling, dosis sama dengan usia ditambah 1 per 24 dikalikan dosis dewasa. Rumus Fried, dosis sama dengan usia dalam satuan bulan per 150 dikalikan dosis dewasa. Atau ada juga yang dikenal dengan rumus Gaussian, di mana 0 sampai 1 tahun sama dengan 1/12 dosis dewasa, 1
2 tahun sama dengan 1/8 dosis dewasa. 2-3 tahun sama dengan 1/6 dosis dewasa. 3-4 tahun sama dengan 1/4 dosis dewasa. 4-7 tahun sama dengan 1/3 dosis dewasa. 7-14 tahun sama dengan 1/2 dosis dewasa. 14-21 tahun sama dengan 2/3 dosis dewasa. 21-60 tahun sama dengan dosis dewasa atau dosis lazimnya. Teman-teman, selanjutnya yaitu perhitungan dosis berdasarkan bobot. Nah, perhitungan dosis berdasarkan bobot juga memiliki persamaan. Yang pertama ada rumus Clark, itu W pound per 150 dikali D, di mana dosisnya dosis dewasa dengan ukuran 1 kg sama dengan 2,2. Nah, W di sini yaitu berat badan atau weight dalam ukuran kilogram. Yang kedua ada rumus Demick-Fehr, itu cara mencari dosisnya bobot kilogram per 70 dikali dosis dewasa. Sedangkan di rumus Black itu bobot per 62 dikali dosis dewasa. Selanjutnya ada perhitungan dosis berdasarkan luas permukaan tubuh. Ini disebut juga dengan rumus BSA yaitu Body Surface Area. Itu paling akurat karena dia itu mempertimbangkan tinggi dan bobot pasien dengan menggunakan rumus Dubois. Ini terutama digunakan untuk pasien kanker yang menerima kemoterapi. Nah, rumus Dubois ini yaitu BSA cm kuadrat sama dengan weight dalam ukuran kilogram 0,45 ditambah H, hanya itu tingginya cm 0,725 dikali 71,84. Baik teman-teman, sekian dari kami. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.